Okinawa, Jepang, berdiri sebuah bangunan besar di atas bukit. Bukan kastil, bukan kuil, melainkan hotel. Namanya Nakagusuku Hotel. Hotel ini dibangun pada awal tahun 1970-an. Rencananya besar, mewah, menjadi simbol pariwisata Okinawa. Lokasinya dianggap sempurna, dekat reruntuhan Kastil Nakagosuku, menghadap laut, dikelilingi alam. Namun, sejak awal ada satu masalah. Tanah tempat hotel ini dibangun bukan tanah biasa. Penduduk lokal telah memperingatkan, dan pendeta setempat menolak. Mereka mengatakan tanah itu adalah tanah keramat, bekas kuburan kuno Ryukyu, tempat ritual, tempat roh berdiam. Peringatan itu diabaikan. Pembangunan tetap dimulai, dan sejak hari pertama pembangunan, hal buruk mulai terjadi. Pekerja mulai mengalami kejadian aneh. Ada yang jatuh dari lantai atas, ada yang tertimpa material tanpa sebab jelas. Mesin rusak padahal baru dipasang. Setiap kali pembangunan hampir selesai satu bagian, bagian lain runtuh. Pekerja mulai ketakutan. Mereka mengaku melihat bayangan di sudut bangunan, mendengar suara langkah kaki di malam hari, padahal lokasi itu kosong, tidak ada siapapun. Beberapa pekerja memilih keluar tanpa penjelasan, tanpa pamit. Mereka hanya berkata satu hal, "Saya takut." Pemilik hotel marah. Ia menganggap semua ini tahayul. Ia ingin membuktikan satu hal, bahwa tempat itu tidak berhantu. Suatu malam, pemilik hotel memutuskan menginap sendirian di dalam bangunan. Hanya ingin membuktikan bahwa tidak ada apa di tempat ini. Hotel itu belum selesai. Lampu terbatas, lorong panjang gelap, angin berhembus dari jendela tanpa kaca. Malam itu sunyi, terlalu sunyi. Tidak ada catatan pasti apa yang terjadi. Namun setelah malam itu, pemilik hotel tidak pernah sama lagi. Ia mulai berbicara sendiri, menatap kosong, sering berteriak ketakutan. Beberapa orang mengatakan ia dirawat di rumah sakit jiwa. Namun ada juga yang mengatakan ia menghilang. Yang pasti, proyek langsung dihentikan. Nakagusuku Hotel tidak pernah dibuka, tidak pernah menerima tamu, dan sejak hari itu, bangunan itu ditinggalkan begitu saja. Tahun demi tahun berlalu. Bangunan itu tetap berdiri, kosong, rusak, ditelan tumbuhan liar. Namun bukan berarti tidak ada kehidupan. Para urban explorer mulai masuk, mencari sensasi, mencari konten, dan satu persatu mereka membawa cerita yang sama, cerita yang membuat bulu kuduk berdiri. Lorong kamar hotel adalah yang paling terkenal. Panjang, gelap,
Pintu kamar berjajar rapi. Banyak penjelajah mengatakan, saat berjalan di lorong ini, mereka mendengar langkah kaki lain. Langkah itu tidak mengikuti, tidak mendahului. Langkah itu menyatu, seolah ada seseorang berjalan tepat di belakang, dengan jarak sangat dekat. Saat menoleh, tidak ada siapa-siapa, namun suara langkah tetap ada, lebih berat, lebih pelan, lebih dekat. Basement adalah bagian yang paling dihindari. Tidak ada cahaya alami, udara lembab, bau tanah basah. Banyak orang mengaku saat turun ke basement, tubuh terasa berat, napas pendek, jantung berdebar. Beberapa orang mendengar bisikan pelan, bahasa yang tidak mereka pahami, namun terasa seperti memanggil nama. Ada juga yang merasakan tangan menyentuh bahu, padahal mereka sendirian. Tangga darurat sering disebut sebagai tempat paling aktif. Saat naik, terdengar langkah dari bawah. Saat turun, ada suara dari atas. Langkah itu tidak pernah terlihat, hanya terdengar. Beberapa orang berhenti di tengah tangga, mendengarkan, bingung. Dan saat mereka bergerak lagi, langkah itu ikut bergerak, seolah tidak ingin ditinggalkan. Rooftop terlihat indah, pemandangan laut terbuka, angin kencang. Namun, disinilah banyak orang merasakan dorongan aneh, keinginan untuk melangkah lebih dekat ke tepi, keinginan untuk melompat. Bukan karena sedih, bukan karena depresi, tapi seperti ada suara halus yang membujuk. Sedikit lagi saja. Banyak yang langsung turun dengan wajah pucat dan tidak pernah kembali ke hotel itu lagi. Beberapa foto lama menunjukkan hal aneh. Bayangan berdiri di balkon, di jendela lantai atas, di ujung lorong. Bayangan itu tidak pernah jelas, tidak pernah menunjukkan wajah, hanya bentuk manusia, diam, menghadap ke dalam, seolah sedang memperhatikan. Nakagusuku Hotel akhirnya dibongkar pada tahun 2020. Bangunannya hilang, reruntuhannya dibersihkan, namun ceritanya tidak ikut hilang. Penduduk lokal masih menghindari area itu saat malam. Mereka percaya yang bermasalah bukan bangunannya, tapi tanahnya. Hotel ini disebut angker bukan karena ada hantu yang menampakkan diri, tapi karena sejak awal tempat itu tidak pernah mengizinkan manusia ada di sana. Nagasukuku Hotel bukan tempat kematian. Ia adalah tempat yang menolak kehidupan. Dan mungkin itulah yang paling menakutkan. Terkadang manusia menganggap semua yang ada di bumi ini adalah milik mereka. Dan sifat inilah yang sering menjadikan awal mula sebuah bencana.